Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin menganalisis tema mengenai COVID-19, terutama untuk lingkungan, yaitu di sini kita harus menjaga kesehatan sehingga kita bisa menjadi sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Salah satunya dengan menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, dan berpergian kemanapun harus rajin mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan beraktivitas di luar. Dengan adanya diberlakukan hidup sehat, kita dianjurkan mencuci tangan. Dengan itu, kita juga harus memperhatikan saluran pencuci tangan tersebut. Jangan asal menaruh tempat untuk bercuci tangan, tetapi buatlah saluran yang pada tempatnya, sehingga air tersebut tidak menjadi genangan air. Genangan air tersebut dapat menimbulkan penyakit, yaitu DBD dan sebagainya, karena tampungan tersebut akan menjadi tempat hidupnya jentik-jentik sehingga dapat menyebabkan penyakit lain. Dan genangan air tersebut juga dapat menjadi aroma tidak baik jika terus-terusan bergenang. Tetapi, jika kita membuang pada tempatnya, yaitu saluran air, otomatis airnya akan mengalir. Jadi, apabila kita ingin membuat tempat pencuci tangan, kita wajib membuat saluran air, agar airnya tidak tergenang dan mengalir kemana-mana, sehingga tidak menimbulkan aroma tidak sedap dan tidak merusak lingkungan sekitar. Semua orang di dunia ini mungkin sudah mengetahui bahwa mencuci tangan sangatlah dianjurkan untuk salah satu pencegahan terinfeksinya virus corona atau COVID-19. Karena terkadang kita tidak mengetahui apakah tangan kita membawa virus corona ataupun tidak, dan kadang tidak tahu benda yang dipegang sudah terkontaminasi virus atau belum. Limbah cair bekas cuci tangan adalah limbah yang umum dihasilkan oleh kegiatan luar rumah selama masa pandemi COVID-19. Hampir 100% dihasilkan dari aktivitas mencuci dalam sehari yang dilakukan di aktivitas luar rumah di tempat perkantoran, pertokoan, dan tempat lain sebagainya. Lalu, apakah dampak yang ditimbulkan dari limbah cair ini? Ternyata setelah dilihat hasil dari beberapa tempat di pertokoan dan tempat publik yang mempunyai tempat cuci tangan, dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah ini adalah air yang menggenang dan kotor di dekat tempat cuci tangan yang mengandung banyak busa deterjen, diakibatkan banyak tempat publik yang memakai cairan yang bukan untuk cuci tangan melainkan untuk cuci piring. Lalu, apakah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan? Dampaknya, limbah sabun cuci tangan bisa mengubah warna air jadi kecoklatan dan mengeluarkan bau busuk. Kedua, khususnya sabun cuci tangan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti petrokimia dan fosfat, bahkan nonylphenol ethoxylates atau NPA, produk sampingan dalam banyak deterjen. Yang ketiga, membuat matinya tanaman di sekitar tempat cuci tangan akibat zat yang terkandung pada air. Lalu, adakah dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan? Jadi dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan yang pertama yaitu zat-zat polutan yang terkandung dalam cairan limbah bekas cuci tangan bisa menjadi sumber penyakit seperti kolera, diare, dan beberapa penyakit yang dapat menyerang pencernaan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan bilik cuci tangan di tempat publik harus memiliki saluran pembuangan agar tetap terjaga kebersihannya. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no motto mou modore naku tatte wasurenai de demo kimochi wo zutai de shimaeba itsuka kono yume wa samede shimau darou na aoi kuke ga yureru machi kato
Perkenalkan, nama saya Rizky Ananta Ginting, NPM 1970-11489. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sari, NPM 1970-11462. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisodik, NPM 1970-11450. Perkenalkan, nama saya Faiza Atia, NPM 1970-11473. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, NPM 1970-11467. Saya dari Universitas Balikpapan. Pencemaran lingkungan akibat dari sarana tempat air cuci tangan yang tidak memperhatikan air buangannya. Belakangan ini, kita mengenal virus corona yang telah ditetapkan oleh WHO atau dikenal dengan World Health Organization sebagai pandemi. Virus ini dikenal sebagai COVID-19. Awalnya ditemukan di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Virus ini tergolong virus yang mematikan, dan potensi penyebarannya juga meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Pemerintah menganjurkan kepada setiap masyarakat agar menyediakan tempat untuk mencuci tangan sebagai langkah awal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat kurang peduli dalam memperhatikan air bekas cuci tangan mereka, Sehingga mengakibatkan beberapa dampak negatif pada lingkungan, seperti yang pertama, tanah menjadi tercemar, di mana dalam hal ini tanah menjadi tidak subur. Yang kedua, jalanan area tempat cuci tangan menjadi becek karena tergenang oleh air hasil bekas cuci tangan. Yang ketiga, ekosistem tumbuhan area tempat cuci tangan menjadi terganggu pertumbuhannya. Oleh karena itu, kami memberikan solusi cara untuk mencegah air hasil pembuangan cuci tangan agar tidak mengganggu lingkungan, seperti membuat wadah pada area tempat pencucian tangan menggunakan sabun ramah lingkungan, membuat kolam atau kubangan di mana dalam hal ini digunakan metode penanaman kangkung di dalam area kolam dan penggunaan batu kerikil di area pinggir kolam agar membantu proses dalam pemuaian limbah air.
COVID-19 mulai merebak di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020. COVID-19 sendiri merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang dapat menginfeksi saluran pernafasan. Penyakit ini menunjukkan gejala yang bervariasi pada penderitanya, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan pilek, hingga gejala berat seperti demam tinggi dan sesak nafas. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 9 Juni 2020 bahwa telah tercatat terdapat 33.076 pasien yang telah positif terpapar COVID-19, yang mana 11.414 pasien telah dinyatakan sembuh, sementara 1.923 pasien telah meninggal dunia. 3 bulan sudah masa pandemi, tentu bukanlah waktu yang singkat untuk mengubah perilaku maupun kebiasaan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari segi pendidikan yang menerapkan konsep e-learning, segi ekonomi dan perindustrian yang menerapkan prinsip work from home, segi jasa dan perdagangan yang lebih memperhatikan prosedur keselamatan, sampai segi lingkungan yang menjadi fokus utama masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Pandemi ini nyatanya cukup terbukti memberikan banyak pengaruh terhadap lingkungan. Jika dilihat dari sisi positifnya antara lain, 1. Kualitas udara yang lebih baik akibat berkurangnya aktivitas lalu lintas dan perindustrian. 2. Kualitas aliran sungai yang lebih jernih akibat berkurangnya aktivitas produksi pabrik yang menghasilkan limbah. 3. Terjaganya ekosistem dan habitat satwa liar akibat berkurangnya aktivitas perhutanan dan perburuan satwa liar. Namun, di balik sisi positifnya, terdapat pula beberapa dampak negatif yang merugikan lingkungan, seperti 1. Meningkatnya produksi sampah akibat tingginya penggunaan limbah plastik pada kemasan makanan serta peralatan medis sekali pakai. 2. Timbulnya genangan air hingga banjir di tempat-tempat yang memiliki sistem saluran air yang buruk. 3. Munculnya tanaman liar, jamur, dan jenis-jenis parasit lain di beberapa tempat yang tidak terjamah akibat pembatasan dan penutupan area tertentu. Oleh karena itu, ayo bersama lawan COVID-19 dengan rutin mencuci tangan, memakai masker saat bepergian atau di tempat umum, menerapkan jaga jarak di keramaian, meningkatkan konsumsi makanan sehat dan bergizi, dan tetap tinggal di rumah aja ketika tidak ada keperluan yang mendesak. Semoga pandemi ini lekas mereda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadli, NPM 19701145, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Balikpapan. Nama saya Darmal Penerlangga, NPM 19701141 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajriati Acida, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, NPM 19701163. Kami di sini akan menjelaskan tentang COVID beserta dampaknya. Disimak ya. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius. Virus ini cukup berbahaya. Semua orang bisa kena dari anak kecil hingga usia lanjut. Untuk orang yang memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, dan usia lanjut, jika terkena virus ini maka orang tersebut rentan sakit parah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari atau mencegah virus tersebut. Contohnya seperti 1. Memakai masker, 2. Selalu mencuci tangan, baik dengan air sabun atau hand sanitizer, 3. Jaga jarak, 4. Menjaga kesehatan dan kebugaran, 5. Hindari berpergian keluar rumah, 6. Social distancing. Dari beberapa cara tersebut, ada satu cara yang mungkin dapat menjadikan dampak lingkungan jika penggunaan dan tempatnya tidak benar, seperti mencuci tangan. Berikut contoh foto penggunaan air di salah tempat. Menurut saya, dari foto di atas, ini pencemaran lingkungan yang diakibatkan air bekas cucian tangan yang dimana tercampurnya air bersih dan sabun, setelah itu menggenang di permukaan lantai. Dampaknya, ya munculnya berbagai penyakit, misalkan penyakit kulit, jalanan jadi becek, sepatu yang digunakan kemungkinan bisa kotor. Hal-hal seperti ini harusnya diperhatikan sebelum membuat air cuci tangan. Jangan sampai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti ini. Pencemaran ini biasanya menjadi penyakit kulit, misalnya gatal-gatal.
dari masalah pencucian tangan di atas, seharusnya masyarakat sebelum menyediakan air bersih untuk cucian tangan, hal awal yang paling penting yakni membuat saluran pembuangan untuk air bekasan cucian tangan tersebut, atau menaruh tempat pencucian tangan tersebut di atas parit agar air yang mengalir langsung ke paritnya dan tidak mengalir ke tempat yang bisa menjadikan pencemaran lingkungan. Dari masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa salah penempatan pencucian tangan itu dapat menyebabkan dampak negatif bagi setiap orang. Maka dari semua ini, semoga tidak ada lagi orang yang membuat pencucian tangan di salah tempat ya guys. Sekian dari kami, stay safe and stay healthy. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys.